Makkah berziarah. Ini pertama. Ini yang jarang dipahami oleh kita. Inilah Pak Ibu alasan kenapa dulu Belanda takut sama Bapak Ibu yang pergi haji. Kenapa orang yang pergi haji di zaman Belanda dulu Pak, begitu pulang dia nggak boleh langsung ke kampungnya, dia disterilkan, dikumpulkan di Pulau Onrus. Pulau Onrus di mana Pak Ibu? Kepulauan Seribu. Jadi kalau Bapak Ibu haji di zaman Belanda nggak boleh langsung pulang tuh. Suruh mampir dulu, dimasukkan di karantina di mana? Di Pulau Onrus. Kenapa? Karena haji itu menakutkan. Loh, kenapa menakutkan? Karena ini yang pertama. Inilah perkataan yang kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat ketiga, ayat 96-97. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan oleh Allah untuk manusia adalah yang ada di Bakkah. Bakkah ini nama lain kota Mekah. Dulu di surat Ali Imran ini sebutnya Bakkah. Mubarakan diberkahi, wahudan dan sebagai petunjuk bagi alamin, lil alamin. Alamin ini bagi seluruh alam. Pak Ibu yang dirahmati Allah, Bakkah, Mekah itu diberkahi karena apa? Ada baitin, ada rumah. Yang kemudian kita kenal dengan rumah Allah. Pertanyaannya ada apa? Fihi ayatum bayinat. Pada diletakkannya Baitullah di kota, di lembah yang bernama Bakkah, itu ayatun, ada banyak ayat, bayinatun yang memberikan penjelasan. Di antara ayatnya adalah maqamu Ibrahim. Maqam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kalau menurut riwayat, batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim ya, pada saat membangun Ka'bah itu sama persis dengan batu yang diinjak pertama kali Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Jadi batunya itu bisa ngambang. Makanya di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, batu yang ada di Baitul Maqdis itu dikasih penyangga supaya orang tidak mengkultuskan batunya. Nanti khawatirnya batunya dicari-cari, dicongkelin. Buat apa nih? Ini batu terbang ini. Jadi batu itu ngambang Pak Ibu. Oh, ini hilang. Kemudian apa kata Allah? Wa man dakhalahu kana aminan. Siapapun yang masuk ke tempat yang ada Baitullahnya, Allah jamin aminan, berada dalam keadaan aman. Walillahi ala nasi hijjul baiti, dan karena Allah adanya kewajiban bagi manusia untuk berhaji, manistata'a ilaihi sabila. Bapak Ibu mohon perhatikan kalimat manistata'a ilaihi sabila. Haji itu Pak Ibu bagi orang yang istato'a. Mohon maaf, bukan orang mampu, tapi orang yang minta dimampukan. Karena istato'a itu dalam ilmu tasrif, ilmu sorof, ala wazni istaf'ala. Bimana tolaba syai'in, artinya menuntut, meminta diberikan kemampuan. Maka kalau Bapak Ibu pengen mampu haji, atau pengen haji berulang-ulang, syarat keduanya adalah kalau sudah haji, syiarkan haji dan umrah.
Supaya apa? Karena dengan kita ikut mensyiarkan haji, Pak, Ibu belum haji, ayo haji. Oh tapi nggak mampu, gampang. Bapak syiarkan aja haji dan umroh. Dengan siapa? Bisa dengan Ka'biyah Darut Tauhid. Ustaz, kalau saya syiarkan haji ikut ada fee-nya enggak? Ada ujrohnya enggak? Karena mensyiarkan itu pasti dapat pahala. Mandalla ala khairin falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kalau ibu menunjukkan satu kebaikan, Allah siapkan pahala. Betul. Itu janji Allah, janji Rasul. Nah kalau ngomongin haji biasanya ditambah. Bukan hanya ajroh, tapi ada ujrohnya. Apa itu ujrohnya? Ada fee-nya. Ibu mau fee? Halo? Fee itu apa Pak? Ada fadilah. Ya, ada bukan sedikit dong, banyak lah, lumayan ya. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, kembali. Haji ini manis satwa. Makanya kenapa Bapak Ibu harus belajar, harus manasik. Itu juga dalam rangka istatwa, memantaskan bahwa saya mampu. Karena mohon maaf, banyak orang disuruh manasik, gampang Ustaz, nanti di sana begini gampang, ngikutin. Pak Ibu, haji itu bukan sekedar ibadah fisik ansi, tapi ada yang paling penting, koneksi pikiran mentauhidkan Allah atau tidaknya, itu nanti menjadi barometer apakah haji kita ini mabrur atau tidak. Ini yang pertama Pak Ibu. Jadi kenapa harus ziarah ke kota Mekah? Karena kota Mekah, kota yang di dalamnya ada Baitullah, adalah contoh real tentang konsep keberkahan suatu negeri. Negeri di mana di dalamnya dibangun tempat-tempat yang menjadikan Allah dituhankan, pasti negeri itu akan diberkahi. Makanya nanti Bapak Ibu selama musim haji, kalau kita yang sudah pernah umroh pasti merasakan hal yang tidak kita rasakan di tempat lain, termasuk di wilayah kita sendiri. Orang begitu azan, terus tutup sholat bisa di pinggir jalan. Pokoknya di mana-mana orang itu mulai mengutamakan sholat. Itu diantaranya. Makanya yang kedua, kalau kita lihat bagaimana caranya tanda suatu keberkahan suatu negeri. Ini, keberkahan suatu negeri baru terbentuk jika penduduknya tidak mensekutukan Allah. Inilah yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 26 ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim mendatangi kota Mekah. Apa kalimat Allah? Wa id bawwa'na, dan ingatlah tatkala kami meletakkan, menyiapkan li Ibrahim, bagi Ibrahim, makanal baiti, tempat untuk berdirinya sebuah rumah. Apa? Allah tusyrik bi syai'an, agar engkau Ibrahim jangan mensekutukan sesuatu pun dengan aku. Wa tahhir, sucikanlah baitiya, rumahku, lit taifin, bagi orang-orang yang suka tawaf, wal qaimin, orang-orang yang mendirikan salat, warukai, dan orang-orang yang memperbagus ruku dan sujudnya. Maka Pak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Bapak Ibu ada di sekitar Baitullah, perbaiki ini Bu. Qaimin warukai sujud, perbaiki alat tusyriknya. Jadikan sholat ibu, bapak, sholat yang merepresentasikan komitmen tauhid. Maka ibadah sholat sunnah setelah bapak ibu tawaf, itu sunnahnya adalah 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, surat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Ada yang tahu Pak Ibu? Kenapa salat setelah tawaf itu dianjurkannya? Rakaat pertama baca surat Al-Fatihah dengan surat Al-Kafirun. Hafal semua Ibu ya surat Al-Kafirun? Hafal, jangan dibolak-balik ya. Wala ana abidin wala antum abidin, gitu kan? Nah, jangan sampai kebalik. Kenapa salat sunnah setelah kita tawaf dianjurkan oleh Rasulullah?
Rakaat pertama baca Al-Fatihah dengan surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu sudah tahu maknanya? Tauhid itu Pak, pondasinya dua. La ilaha illallah. La ilaha inilah diungkapkan dalam bentuk surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ma di situ ada ma. Ma inilah terjemahannya ilah. La ilah, la ilah. Tidak ada sesuatu pun yang pantas dijadikan ilah. Maka yang sebut kita harus punya komitmen. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini dalam bahasa tauhid namanya nafyun. Penapian. Tauhid baru muncul kalau Bapak Ibu memiliki komitmen menafikan segala unsur ketuhanan kecuali Allah. Kenapa? Karena justru ujian ini, Pak Ibu mohon maaf, paling berat ketika ibu bapak nanti sholat di depan Ka'bah. Sholat depan Ka'bah itu godaannya banyak Pak Ibu. Susah khusyuk. Biasanya khusyuk pas datang pertama kali. Khusyuknya karena nangis. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya begitu. Kedua katilu mah biasanya suka pohon Bu. Nggak pertama datang ke Baitullah mah. Benar Bu. Itu begitu lihat di pintu Ka'bah, kan biasanya nanti masuk, itu diarahkan, itu nanti kita harus turun tangga, itu udah lihat Ka'bah itu udah nangis Pak. Allah, alhamdulillah ya Allah, hamba sampai kemari, itu luar biasa. Hampir semua pengalaman pertama itu pasti nangis. Yang susah Pak Ibu, nangis di kedua dan ketiga. Itu pengalaman Pak Ibu. Kenapa? Godaannya besar. Kita mau sholat di sekitar, apalagi Pak Ibu, banyak kalau kita masih punya adab. Orang Indonesia punya adab. Sholat itu gak langsung di belakang makam Ibrahim. Gak bisa, karena itu area matop. Tapi banyak orang kalau di luar Indonesia, biasa juga Afrika atau orang Pak, itu dihalangin. Dia sholatnya di makam dihalangin, tandain. Itu ganggu orang Pak. Itu diarahkan. Nanti di sekitar Ka'bah itu, sekitar yang mau arah sa'i disiapkan tempat. Biasanya dikasih ring, dikasih line, garis, itu siapkan suruh sholat di sana. Pak Ibu, tidak semua orang sholat di Makkah, di Ka'bah itu bisa khusyuk. Apa yang dimaksud khusyuk? Khusyuk itu artinya Bapak Ibu ketika sholat connect antara gerakan dengan bacaan. Karena mohon maaf sekali lagi, walaupun mungkin ini ada perbedaan fikih, banyak ketika orang sholat di depan Ka'bah bukan lihat tempat sujud, lihatnya Ka'bahnya. Tahu Bapak Ibu yang terjadi kalau sholatnya begini, Allahu Akbar. Itu karena kita sholatnya itu kan tidak langsung di depan Ka'bah. Di area matop, itu yang datang lewat-lewat Pak Ibu. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu begitu Pak. Setan mencuri sholat kita itu dari mata. Setan mencuri sholat kita dari mata. Makanya Rasul menganjurkan sholat itu lihatnya ke tempat sujud. Berat kalau sholat ini dilakukan di Masjidil Haram. Kenapa? Karena takut sujud, takut ada orang lewat. Karena memang betul Pak, kadang ada orang lewat, plak, plak. Kita udah lewatin, dilangkahin. Sehingga sholat kita, apalagi kalau pas tasnya ke garuk, tas, khawatir itu jauh Pak. Karena demi Allah, itu orang mah kadang kagak ngerti Pak. Saya kemarin waktu umrah di Oktober sama istri. Kata istri saya, Mas, kenapa? Sholatnya susah. Kenapa?
udah pakai kasih sajadah, tiba-tiba ada orang datang pakai kursi. Dia minta main usir aja. Main usir, Pak. Itu mohon maaf, adabnya orang-orang di luar kita kadang begitu, Pak. Apalagi mohon maaf kalau orang-orang itu dari, karena kalau di musim haji itu, apalagi buat ibu-ibu ya, ibu itu banyak orang-orang Afrika atau orang itu nggak pakai kayak ibu nih, pakainya asal, apalagi kalau orang India pakainya baju sari, itu tangan main ngadiprok aja Pak, sholat aja, masa bodoh dengan yang lain, dilangkahi mau Pak. Ya. Saya pernah ngalamin terlambat Pak, ngejar masuk, begitu masuk dapatnya pas arah tangga. Naudzubillah min dzalik, tiba-tiba datang ibu-ibu gede-gede lagi Pak, Bu. Mohon maaf Pak Ibu ya, kan beda aura harumnya beda Pak ya. Astagfirullah. Udah gitu nggak bisa sujud Pak, di depannya dia, belakangnya Allah, ya saya nangis, ya Allah ya Rob, ini amat sholat di masjidmu, saya nangis Bu. Itu pengalaman terlambat. Sudah pengen sholat paling duluan Pak. Itu udah arah nggak jauh dari makam Ibrahim biar kita dekat dengan Ka'bah. Begitu sholat udah enak. Tiba-tiba datang begitu biasanya kan kalau kita datang sebelum qomat. Ini begitu qomat sebelum baru azan, kita datang sebelum azan. Ini azan baru datang Pak. Dan dia datang pakai tawaf aja. Begitu qomat kan langsung di depan kita, akhirnya sholat lagi di depan Ka'bah. Itu jarak sekitar saya ke situ Pak. Itu nggak bisa karena dia berdiri juga hanya begini. Astagfirullah, susah lagi. Masya Allah, menjaga kekhusyuan di depan Ka'bah itu nggak gampang. Maka buat ibu-ibu yang biasanya kalau ibu-ibu insya Allah ada nggak boleh ditarik. Buat bapak-bapak jangan maksain Pak. Nah, kembali ke pokok masalah. Keberkahan ini Pak Ibu, yang menjadikan kenapa Nabi Ibrahim diarahkan datang ke Baitullah, itu kalau penduduknya tidak menyekutukan Allah. Keberkahan sebuah negeri itu jika penduduknya tidak menyekutukan Allah. Itulah sebabnya Pak Ibu, ketika kita haji datang ke kota Mekah, Madinah, jangan kita terkecoh pikiran kita, mestinya mengagungkan Allah, akhirnya mengagungkan berlebihan bangunan fisiknya. Bukan. Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu ketika dia tawaf, lalu dia dekat dengan Ka'bah dan dekat dengan Hajar Aswad, dia bilang begini, "Hai batu, saya tahu kamu itu batu. Gak ada keberkahan apapun tanpa seizin Allah. Demi Allah, kalau bukan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajariku untuk menciummu, ogah nyium batu." Maka ketika kita menyium Hajar Aswad itu ada beberapa cara, bisa langsung cium, satu. Dua, dengan tangan kita yang nempel, tangan kita yang kita ciumkan. Itu yang kedua. Yang ketiga dengan isyarat. Nah, kenapa Pak Ibu begitu umrah ketika kita tua pertama? Bismillah, ya kan? Kita mengarahkan diri kita ke Hajar Aswad, ya kan? Di situ ada syariat. Kalau kita nyampe, kalau dulu Rasulullah pakai tongkat Pak, boleh nggak boleh tongkatnya dicium. Maka di sini ada fikih yang berbeda. Ada yang membolehkan cukup begini selesai lalu kita tawaf. Ada yang juga menyuruh kita untuk cium. Tapi syariat mencium itu hanya berlaku di Hajar Aswad, bukan di rukun Yamani. Karena banyak orang bukan rukun Yamani yang dicium Pak. Dekat Ka'bah, Ka'bahnya diciumin.
banyak. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti, biasanya sih kalau ibu agak berat. Bapak-bapak sholat di Hijr Ismail. Itu menarik ya. Kenapa? Karena memang suasananya enak kalau bisa di Hijr Ismail. Karena sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Baik, saya lanjutkan Pak Ibu. Ini. Jadi kenapa Pak Ibu harus ziarah ke Mekah? Karena Mekah adalah gambaran negeri kota yang diberkahi oleh Allah. Kenapa diberkahi? Karena di sana ada simbol tauhid yang tidak boleh dilanggar, yaitu adanya Baitullah. Karena itu kita yang muslim, kita yang beriman, jangan salah hati. Kita mengagungkan Ka'bah karena Allah, bukan karena Ka'bahnya. Hati-hati, niatnya diluruskan. Karena Ka'bah adalah benda mati. Ka'bah pernah kebanjiran. Apalagi mohon maaf sengaja nyari-nyari peluang dapat potongan kiswah. Aduh. Ya. Dan itu seringkali masih terjadi. Ini yang bermasalah. Kok datang ke kota Makkah tauhidnya malah bermasalah. Na'udzubillah min. Baik, kita lanjutkan. Nah ini Pak. Di surat Al-Hajj ayat 30-31 ini masih lanjutan tentang mahab. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lah. Yang demikian itu barang siapa mengagungkan hurumat. Hurumat ini artinya adalah ketetapan-ketetapan yang diharamkan oleh Allah. Maka fahuwa khairun lah, maka baginya kebaikan inda rabbi. Wa uhillat lakumul an'am ila ma yutla alaikum. Dan Allah telah menghalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, ya, kecuali apa yang dibacakan pada kalian keharamannya. Fastanibu rizya, maka jauhilah kotoran yang terjadi minal ausan. Ausan ini adalah berhala-berhala. Terus wajtanibu qaulazur, jauhkanlah perkataan bohong. Maka hati-hati. Jaga omongan ketika kita ada di sekitar Baitullah. Hindarkan perkataan bohong. Kenapa? Ini tarbiyahnya Pak Ibu adalah yu'adim hurumatillah. Negeri manapun Pak Ibu, kalau dia mengagungkan syariat Allah pasti diberkahi. Contohnya negara Brunei Darussalam. Negerinya kecil, rakyatnya lebih makmur dan sejahtera. Bagaimana dengan negara Konoha? Karena Indonesia itu namanya indah banget. Tapi sekarang jadi sedih. Ada menyebutnya negeri Konoha. Yang rajanya bernama Mulyono. Punya putra mahkota Pufu Fafa. Itu negara Konoha. Alhamdulillah kita bukan orang Konoha. Nah ini kita lihat Pak. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah negara akan diberikan keberkahan kalau dia tidak mengagungkan syariat Allah? Dan celakanya, banyak orang Islam yang nggak paham syariat Allah. Haji itu adalah momentum memperbaiki orientasi Pak. Haji itu adalah momentum kita meluruskan wijah. Karena di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Itulah sebabnya ketika kita sholat pun membaca wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Luruskan orientasi. Kalau orang Islam nggak paham syariat, bahkan na'udzubillah min dalik, tauhidnya juga bermasalah. Kenapa di negara yang mayoritas muslim masih syariat dibenci, masih syariat ditakuti? Karena banyak orang yang menyekutukan Allah, Pak.
Kenapa negara yang banyak muslimnya, hajinya paling besar di dunia, masih dihadirkan pemimpin yang bermasalah? Karena banyak yang menyekutukan Allah. Maka Bapak baca surat Ar-Rum ayat 31-nya. Wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Dirikanlah salat dan jangan kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Karena banyak orang salat tapi masih menyekutukan Allah. Itu kata Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 31. Maka luruskan orientasinya. Yang bisa menjaga tauhid Allah adalah syariat, Pak. Mari kita lihat lanjutannya. Jadi kita harus pahami, keberkahan suatu negeri baru terbentuk jika penguasa atau pemerintahnya mengagungkan syariat Allah. Ini yang tadi di awal saya sampaikan, Pak, Bu, kenapa dulu penjajah Belanda paling takut sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang pergi haji. Karena pasti mereka kalau pulang berpotensi menjadi pemberontak menurut Belanda. Pasti mereka akan jadi pemberontak. Kenapa? Karena Belanda menerapkan hukum selain hukum Allah. Sebelum Belanda datang, Pak Ibu, Indonesia ini, Nusantara ini sudah menerapkan syariat Allah dalam sistem ketatanegaraannya. Tidak hanya masalah perdata, tapi pidana. Begitu Belanda datang, pidananya dihilangkan, dipertahankan perdatanya. Perdatanya dihilangkan, ditinggalkan hukum kekeluargaannya. Itu yang terjadi di zaman Belanda. Kalau di Konoha, kita lanjut. Nah ini yang ketiga, ini yang berat, Pak. Wa id qala Ibrahim, Al-Baqarah 126, Rabbi ja'al hadza baladan amina, wahai Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warjuk ahlahu, limpahkanlah rezeki kepada ahlinya, penduduknya, minas samarati, baik rezeki dari tanah buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Siapapun yang beriman di antara mereka kepada engkau dan hari akhir. Qala wa man kafara, maka siapapun yang berupa ummatihi qalilan, akan aku berikan sedikit. Summa adtarruhu ila adabinar, aku persulit dia untuk sampai kepada siksa neraka. Wa bisal masir, dan neraka seburuk-buruk tempat kembali. Pak Ibu, kalau Bapak Ibu di kota Mekah, apalagi kalau nanti Bapak Ibu sempat jalan-jalan ke Taif, aneka macam buah-buahan, Pak Bu, di tempat yang kering, di sana mak tersedia, mudah dan murah. Kita yang tanahnya, kalau kata Kusbus, lempar batu, lempar kayu, jadi apa? Sekarang mah nggak bisa, Pak, karena tanahnya sudah milik orang lain. Jangankan tanah, laut saja sudah dipatokin. Tentu ingin, Pak, ini negeri ini ya. Aduh, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kata orang, teka hati orang mah hidup di Indonesia, nah tuh. Segala dipatok kayak nama. Laut saja dipatok, Pak Bu ya. Baik. Jadi Pak Ibu, Nabi Ibrahim berdoa, wahai Allah, jadikanlah negeri baladan aminan. Negeri yang aman, Pak, itu kalau berlaku pidana Islam. Pidana Islam itu apa? Mencuri potong tangan. Membunuh, dibunuh. Kisos. Orang yang berzina kalau belum nikah cukup dijilid. Tapi kalau sudah punya istri, sudah punya suami berzina, dimatiin. Hukumnya apa? Rajam. Itu syariat Allah. Kenapa di negeri kita ini para anggota dewannya nggak mau mensahkan pidana Islam? Karena banyak anggota dewannya yang suka
Orang rapatnya aja di hotel-hotel sempit Pak ya. Na'udzubillah min dzalik Pak. Makanya dulu ada seorang ilmuwan Indonesia namanya Profesor Dr. Hazairin Pak. Dia membuat buku, sebuah tulisan judulnya Negara Tanpa Penjara. Kalau syariat Islam diterapkan Pak Ibu, nggak perlu ada penjara. Karena kalau koruptor potong tangan selesai, nggak perlu dibawa ke Bandung ke Sukamiskin. Karena di penjara Sukamiskin bukan tambah miskin Pak. Tambah makmur. Kalau orang yang jual narkoba dibawa penjara bukan miskin Pak, malah jadi bandar. Itu Konoha Pak, kembali itu di Konoha. Kita orang muslim mudah-mudahan ya Allah hadirkan suatu saat nanti baldatun thayyibatun warabun ghafur. Syaratnya ini Pak, karena Nabi Ibrahim mengatakan baladan aminan, maka ini komitmennya bukan ke saya, ke pribadi Pak, nggak bisa. Pemangku negeri ini adalah yang bisa menetapkan aminan. Maka kalau kita tarik garis ke belakang, keberkahan itu akan muncul kalau syariat Allah ditegakkan dan pidana Islam atau dalam bahasa Quran disebut hududullah itu dipraktekkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para hujjaj kita, generasi haji kita zaman Belanda, begitu pulang langsung didata, dikumpulkan di karantina di Pulau Andrus, lalu mereka begitu pulang dikasih gelar haji dan hajah. Supaya apa? Kalau ada pemberontakan yang dicari Pak Haji dan Bu Hajah. Siap? Halo? Siap jadi haji? Makanya jangan Pak Ibu. Makanya kalau haji mah udah itu serahkan aja ya. Jangan yang saya udah haji kok dipanggil lain haji. Jangan gitu Pak Bu ya. Serahkan sama Allah. Dipanggil haji, alhamdulillah. Ya alhamdulillah saya pernah haji. Mudah-mudahan ya Allah saya bisa jaga haji saya biar tetap mabrur. Amin. Kan begitu ya. Tapi jangan gara-gara nggak dipanggil, lupa dipanggil Bu Hajah. Kamu kalau ngomong ya nggak inget kemarin bikin syukuran. Ibu kan udah haji. Panggil dong Hajah. Bu Hajah, terima kasih. Ya, jangan begitu Bu ya. Dipanggil alhamdulillah, nggak dipanggil juga alhamdulillah. Dalam rangka jaga hati. Kan kalau kata AA begitu, jagalah hati. Jangan engkau. Oke, kita lanjut Pak Ibu ya. Ini yang ketiga ya. Jadi ini sejarah Pak Ibu. Kenapa kenapa dulu para penggerak perjuangan di Republik kita ini adalah para haji, para hujjaj. Dan orang haji di zaman dahulu Pak Ibu, kenapa sampai sekarang orang Arab itu masih respect sama kita yang haji? Mohon maaf Bapak Ibu, petugas-petugas yang di hotel-hotel di tempat kita nanti nginep, itu kalau sama orang-orang yang biasa, orang Indonesia yang tinggal di sana nyari nafkah, itu kurang respect. Tapi kalau Bapak Ibu, itu mereka sangat hormat. Karena mereka tahu Bapak Ibu itu adalah tamu Allah. Tapi kalau saudara kita yang tinggal di sana, itu orang nyari nafkah. Mereka beda sikapnya Pak Ibu. Itu sebabnya kalau ada masalah, yang lebih bagus menyelesaikan adalah kita atau pembimbingnya. Kalau kita yang maju, itu mereka sangat hormat. Apalagi kalau pembimbingnya atau Bapak Ibu bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab, itu sangat bagus. Kenapa? Karena bahasa Arab yang kita gunakan adalah bahasa Arab Al-Quran. Sementara bahasa Arab yang dipakai oleh teman-teman kita udah bahasa Arab Amiyah. Mereka menganggapnya Amiyah Pak. Jadi kalau kita Bapak ngomongnya min aina anta ana jitu min Indonesia, itu dianggap Masya Allah, ente fasih jidan, ente takalan lughah Arabiyah, gitu Pak. Kalau kita ngomongnya pakai standar yang dulu Bapak Ibu pernah di madrasah, di pesantren, itu dianggap fasih banget.
Pasti ditanya, anta mudaris, anta mu'alim. Naam, ana ustaz. saya ustaz. Oh, langsung hormat, Pak. Walaupun ustaz di dalam bahasa Arab itu artinya profesor, Pak. Ya. Kalau ustaz itu profesor, kalau disebut al-ustaz itu profesor, Pak. Minimal dok, kalau kita kan nggak perlu jadi profesor, Pak ya. Ngajarin Al-Fatihah. Ustaz. Al-Fatihah, ustazah. Cukup. Itulah hebatnya kita Indonesia ya. Bisa baca Al-Fatihah saya sudah dianggap ustaz. Alhamdulillah. Berarti hebatan kita Pak Bu ya. Karena kalau di Arab menjadi ustaz harus doktor dulu. Al-ustaz, al-doktor, al-mukarram. Kita nggak perlu pakai begituan. Al-ustaz, al-mukarram, ibu haja. Udah pakai haja. Langsung. Udah jadi ustazah. Baik Pak Ibu. Kembali ke pokok masalah. Ini poin pertama kenapa kita harus ziarah ke Mekah. Karena Mekah adalah wilayah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkahnya Mekah itu karena di sana ditegakkan tauhid. Di sana ada simbol menjadi penuhanan Allah, hanya Allah, yaitu adanya Baitullah. Walaupun di dalam sejarah Baitullah pernah dirusak oleh orang musyrik dengan dibanyakan, yaitu berhala-berhala di sekelilingnya yang kemudian dihancurkan oleh siapa? Oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau berhala yang dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim itu bukan di Mekah. Itu kalau menurut sejarah itu ada di sebuah wilayah bernama Ur, sekarang masuk wilayah Turki. Itu sana Pak. Itu jejak berhalanya masih ada. Ya. Dan wilayahnya memang agak terpencil. Dan memang aksesnya ke sana cukup jauh, wilayah Ur. Dan di dekat pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam di daerah Turki itu ada sebuah danau yang ikannya nggak pernah habis dan orang nggak berani ngambil. Itu di Turki Pak. Ya, nah itu di Turki Pak ya. Tapi mohon maaf, memang orang Turki itu sekarang sekulernya luar biasa. Jadi jangan dianggap orang Turki soleh-soleh Pak ya. Banyak sekulernya. Ya. Saya pernah bawa jamaah, kecewa banget ke Turki 1 minggu, pengennya napak tilas kejayaan Islam. Begitu sampai ke bandara Istanbul, kita mau sholat subuh, datang subuh sana, kita ajak guide-nya orang muslim. Are you Muslim? Yes, I'm Muslim. Yuk, let's pray with us subuh. Oh no, I'm working. Dia suruh ajak sholat, dia nggak mau sholat. Katanya saya lagi kerja. Itu orang Turki. Ya. Masih begitu Pak ya, masih begitu. Makanya ada yang kecewa. Oh, Ustaz ini gimana sih? Ternyata nggak ada ini ya. Ya qadarullah saya nggak tahu Pak. Saya juga ini pas pertama kali baru ke Turki nemenin Bapak. Kecuali saya orang Turki ya. Tapi itu pengalaman pertama saya ke Turki ya tahun 2017-an ya. Jadi ternyata tidak semua Muslim Turki itu solih karena mereka masih sangat sekuler. Sehingga kalau lagi kerja nggak perlu sholat. Nah, itu menarik ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita bukan Pak ya, insya Allah. Lanjut. Nah ini dia. Keberkahan sebuah negeri jika penduduknya menegakkan ibadah salat secara masif dan berjamaah. Surat Ibrahim ayat 37. Rabbana wahai Allah, ini sesungguhnya aku askantu, aku tempatkan min dzurriyyati dari keturunanku biwadin di sebuah lembah ghairi dzizarin yang tidak ada tanamannya, indah di sisi baitikal muharram, rumahmu yang diharamkan. Rabbana wahai Tuhan kami, liyuqimus shalah, agar keturunanku mendirikan salat. Faj'al, maka jadikanlah afidatan minan nas, hati manusia, tahwi cenderung ilaihim, warzuqhum, karuniakan rezeki pada mereka, minas samarati, dari tanaman-tanaman buah-buahan, la'allahum yashkurun. Pak Ibu, ini ada ibrah di ayat ini. Kalau Bapak Ibu ikutin gaya Nabi Ibrahim, ya, maka Bapak Ibu harus punya komitmen
jadikan seluruh anak kita di rumah mendirikan salat. Jangan sampai ada di rumah tangga kita, termasuk mohon maaf kalau bapak ibu punya pembantu. Jangan sampai pembantu kita di rumah tidak dosa ibu, dosa bapak. Kalau bapak ibu sudah pulang haji, ada pembantu di rumah yang tidak sholat. Ingat itu Pak Ibu. Semua itu ada mas'ulun, tanggung jawab Bapak Ibu. Kalau ada orang di rumah tangga kita tidak sholat, hati-hati. Karena sholat adalah salah satu tanda keberkahan sebuah rumah. Maka Rasul mengatakan, la taj'al buyutakum kubura. Wahai orang beriman, jangan kau jadikan rumahmu kuburan. Nawwiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Terangilah, cahayailah rumahmu dengan baca Quran dan sholat. Maka mohon maaf, bagi ibu-ibu yang bapaknya rajin kerja, kalau di rumah perbanyak ibadahnya, sholat sunnahnya, atau baca Qur'annya. Ketika senggang waktu, jangan diperbanyak yang lainnya, supaya rumahnya tetap berkah dan bercahaya. Hati-hati Pak Ibu. Nah kemudian ayat ini juga mengajarkan, Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ayat inilah Pak Ibu salah satu hujah kenapa sekarang banyak muncul amalan Jum'ah berkah, subuh berkah. Kalau Bapak Ibu termasuk nyiapin makanan yang menjadikan orang pengennya datang ke masjid untuk sholat, Ibu kena nih doa ini. Bapak kena doa ini. Warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Karuniakan rezeki pada mereka dari tanaman-tanaman, buah-buahan agar mereka bersyukur. Itulah sebabnya pintu wasilah yang menjadi sebab kenapa kemudian Allah berkahi kota Mekah itu satu. Ada yang tahu Pak Ibu? Pintu yang menjadi sebab diberkahinya kota Mekah satu selain Ka'bah. Apa? Bukan. Apa Pak Ibu? Air Zam-Zam. Sumur Zam-Zam. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, Nabi Ibrahim sampai bingung, ditanya oleh Ibunda Hajar, Ibrahim, hendak kemanakah kau bawa kami berdua Ibrahim? Hendak kau simpan kami di tempat yang kering seperti ini kah Ibrahim? Wahai Ibrahim, wahai suami, wahai ayahnya Ismail, dekat tempat inilah. Nabi Ibrahim bingung menjawabnya. Sampai kemudian Hajar radhiyallahu an, Ibunda Hajar sadar. A'amarakallah, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim langsung, ya ini perintah Allah. Apa kata Ibunda Hajar? Kalau ini perintah Allah, Allah nggak akan membiarkan aku kelaparan. Maka syariat yang menjadi wasilah munculnya ibadah sa'i. Makanya ibu walaupun tidak bekerja, bukan berarti ibu nggak boleh sa'i. Sa'i itu makanya ibadah jihadnya wanita itu adalah haji. Bapak jihadnya bukan haji. Kalau ibu sudah haji, udah jihad, meninggal pasti masuk surga. Karena jihad terbesar wanita itu ada di haji, maka benahi hajinya. Ya, kalau bapak-bapak belum selesai Pak, kalau haji doang belum, ada jihad yang lebih besar dari itu. Tapi haji adalah jihad terbesar bagi ibu-ibu. Kenapa? Karena disitulah ujian terbesar bagi wanita untuk meyakini rezeki itu suami apa Allah. Dan tidak semua mudah mengatakan rezeki itu Allah. Ibunda Hajar diuji untuk meninggalkan anaknya di tempat yang gersang. Kalau ini perintah Allah, Allah pasti menjaga aku Ibrahim. Ibrahim iya. Itulah sebabnya Ibrahim itu, mohon maaf Pak Ibu, kalau model
Orang sekarang Ibrahim itu mohon maaf ya, kalau bahasa gaulnya persis kayak Bang Thoyib. Jarang pulang, jarang nengok anak. Datang-datang nengok Ismail sudah gede. Ibrahim, maka Bu kalau lagi kesel sama bapak, biar bapak soleh, ayah teh kayak Ibrahim pisan ya, jarang pulang. Ya Pak ya, Ibrahim itu Pak, kalau dalam sejarahnya, coba pengen punya anak di dalam surat As-Saff, sudah dikasih anak, anaknya dipindahkan dari Palestina ke mana? Ke Bakah, tempat kering, udah gitu ditinggalin lagi. Ditengok-tengok Ismailnya sudah gede. Surat As-Saffat ya kan. Datang ketika palama balago mau saya, ketika anaknya sudah bisa usaha, Ibrahim datang. Anakku, Allah perintah kamu untuk disembelih. Kalau kata ibu sekarang, ya Ibrahim udah jarang pulang, ngasih nafkah enggak, anak suruh disembelih. Aduh kacida pisan Ibrahim. Kan gitu Pak ya? Betul nggak Bu? Ibu kalau punya suami gitu diapain Bu? kan itu ya. Iya ada. Aduh, makanya kalau bisa pantas Ibunda Hajar itu ahli surga pisan. Betul Pak. Coba nggak dikasih nafkahi, anak disuruh-suruh sendiri. Emang saya hajar. Betul nggak Pak ya? Betul nggak Bu? Bapak nih gimana nih? Udah jam segini belum pulang. Bapak tuh jangan kayak Ibrahim ya. Oh, itu mah ketinggian. Karena Nabi Ibrahim ninggalinya berapa tahun? Lama dari Ismail. Ditinggal sampai Ismail sudah besar. Berarti kira-kira mungkin sekitar 12-15 tahun Pak. Kalau Bang Thoyib kan cuma sekali lebaran ya. Sekali lebaran, 2 kali lebaran Pak. Oke Pak. Nah jadi itu. Dengan wasilah, karena Ibunda Hajar yakin betul Allah nggak pernah melepaskan dirinya dari naungannya. Dan rumah tangga itu Pak menjadi berkah biasanya bukan karena bapak, tapi karena kesolehan para ibu. Betul Bu. Kesolehan ibulah yang menjadikan rumah tangga bertahan. Kalau Ibunda Hajar nggak soleha, ditinggalin Ibrahim, ditalak tilu. Kan bapak-bapak nggak berani sekarang Pak kan, begitu nikah ada sigot taklik. Ada betul kan Pak ya? Apa sigot takliknya Pak? Bapak ingat nggak? Ingat nggak Pak? Gimana sigot takliknya Pak? Dengerin. Jika meninggalkan anak istri 6 bulan berturut-turut. Bapak ingatnya 1.000 rupiahnya. Atau murah pisan Pak. Ini gara-gara inilah banyak suami jadi Bang Thoyib. Yang penting gak lewat 6 bulan. Kalaupun 6 bulan siap-siap 1.000 rupiah. Tuh. Pak demi Allah yang bisa mempertahankan rumah tangga berkah itu karena ibu bukan karena bapak. Kenapa? Karena apalagi kalau ibu itu model kayak Ibunda Hajar, yakin banget sama rezeki dari Allah. Kalau rezeki lagi suap, mintanya sama Allah. Kenapa? Ibu sampai ada satu surat yang mengabadikan bagaimana sakit hatinya ibu itu didengar langsung oleh Allah. Ibu tahu suratnya? Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah dengar Pak keluh kesahnya ibu-ibu ini. Kalau bapak pengen berkah rumah tangga, sayangi istri-istri sebaik-baiknya. Kenapa? Karena nanti ketika musim haji terkadang ada aja Pak, mohon maaf kadang ada aja yang bikin istri itu kesel sama bapak. Maka ibu-ibu hati-hati juga nih. Kalau kesel di sana jangan terlalu over Bu. Takut diijabah sama Allah. Stigma. Ini kejadian Pak. Si ibu marah. Ya nanti janjian ya di di pintu sekian. Itu yang dekat toko itu. Iya ditungguin. Ditungguin gak datang-datang.
Si ayah kemana nih? Udah mulai ngomong kesel. Ya Allah, setelah dia istighfar, suaminya juga lagi nyari di samping. Suaminya ada di sampingnya. Tapi kenapa Allah hijab jadi gak kelihatan, Pak? Bisa jadi yang kelihatan, ih cantik, subhanallah. Kalau lelaki begitu nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Kan kadang, mohon maaf Pak, Ibu, ini mah fitrah. Walaupun Bapak sudah nikah, punya ibu yang cantik, Allah bukakan hatinya untuk laki-laki perempuan yang lain. Jendelanya masih buka. Betul nggak, Pak? Karena Allah siapkan 4. Betul nggak, Pak ya? Bu, tandain yang ngomong betul. Si Bapak. Nggak, itu fitrah, Bu. Fitrah. Jadi jangan ditandain, diiyakan aja. Jadi kembali Pak Ibu, ini hajat, ibunda hajat. Kalau bukan kesolehan seorang Hajar, nggak ada wasilah munculnya sumur Zam-Zam. Artinya apa? Ini semangat buat ibu. Ibu sa'i, usaha, dorong, dukung ibadah suami, rezeki suami dengan apa? Dengan kesolehan. Kalau ibu punya masalah dengan rezeki suami, ibu harus lebih solih. Lebih banyak ngadu ke Allah, bukan ke tetangga. Bukan ke medsos. Kalau ibu punya masalah, ngeluhnya ke medsos, nanti yang datang setan ketiga. Oh betul, emang suami ibu mah begitu. Kemarin saya lihat di sana. Jadi bara itu. Pak, baru pulang, kemana aja? Tadi nih kata sini, papa di sini. Ribut itu, Pak. Ibunda Hajar. Nah, ini sebabnya Allah katakan, Rabbana liyuqimus shalah. Maka tahu tugas Bapak, tugas Ibu adalah bagaimana agar anak-anak ini menjadi suka terhadap sholat. Supaya rumah tangga Bapak Ibu berkah. Bikin, kondisikan supaya anak kita liyuqimus shalah. Karena itu adalah kunci yang menjadi sebab kegersangan kota Mekah tidak akan menghalangi datangannya rezeki Allah. Apalagi kalau kita tinggal di Indonesia, di Nusantara. Orang kayu saja jadi tanaman. Itu kata Kus Plus. Sekarang. Nah kita lanjut Pak ya. Nah ini keberkahan Pak Ibu ya. Jadi mohon maaf. Yuk nanti ketika di Mekah perbaiki sholat. Ketika di Mekah perbaiki sholat Pak. Karena sholat di kota Mekah khususnya lebih susah sebenarnya daripada sholat di kita. Kenapa? Karena kita bercampur aduk dengan banyak orang. Apalagi nanti di Madinah. Ibu-ibu yang paling susah sebenarnya sholatnya. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau kita biasa terdidik, terarahkan. Nanti di sana campur sama orang yang tidak punya arahan. Saya tanya sama istri saya ketika di Madinah, gimana Neng? Aduh mas, waduh di sholat di Madinah susah khusyuk. Kenapa? Udah ini ada yang datang ini. Aduh kadang orang nggak bisa dibilangin Bu. Karena askar wanita itu juga nggak kalau lagi sholat nggak bisa terlibat. Itu masalah. Jadi Pak Ibu mohon benahi sholatnya. Perbaiki sholat ketika Bapak Ibu ada di kota Mekah. Kenapa? Karena nanti kita akan mendapatkan kenyataan bahwa sholat di Mekah itu keutamaannya berapa kali? 100.000 kali. Ini kita lanjutkan. Yang kedua. Jadi pertama kenapa Bapak berziarah ke Mekah? Agar Ibu Bapak mengenal bagaimana konsep keberkahan sebuah negeri. Negeri, rumah tangga kita akan berkah. Kalau tidak menyekutukan Allah dan anak kita rajin salatnya, menegakkan salat dan juga mampu menjaga syariat-syariat Allah. Maka jadikanlah rumah kita sebagai madrasah, tempat pembelajaran. Jadilah ibu mudarisnya,
bapak mudarisnya. Jangan serahkan pengajaran anak-anak hanya kepada orang lain saja. Nanti sodakoh ilmunya bapak nggak kebagian. Kalau bisa, anak kita bisa baca Quran karena kita ibunya, bukan orang lain. Begitu Pak. Kalau bisa anak kita ngerti sholat jamaah, bapak yang ngajarin, bukan ustadz. Jangan serahkan hal yang fundamental ini kepada orang lain. Yang kedua, kenapa harus ziarah? Agar kita memiliki konsep kecintaan atas suatu negeri. Inilah perkataan Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Wallah, demi Allah, innaki, sesungguhnya engkau wahai Mekah, la khairu ardillah, sebaik-baik tanah Allah, wa ahabbu ardillah ilallah, dan tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki, kalaulah aku dulu tidak diusir dari kota Mekah, ma kharastu, saya tidak akan mau keluar dari kota Mekah. Jadi konsep kecintaan kita kepada negeri, jangan salah Pak. Bukan right or wrong is my country. Bukan semata itu, harus ditambahkan. Salah dan benar harus didudukan makomnya. Kalau kita mencintai sesuatu harus karena Allahnya. Kalau nilai Allah bisa bertahan di negeri ini, kita cintai. Kalau tidak, berikan, kita minta kepada Allah, berikan kejelasan atau ketetapan yang terbaik. Kenapa Pak? Sama Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini ukhrijtu dalam bahasa kita diusir Pak. Dan diperintahkan oleh Allah. Nabi Muhammad kan disuruh hijrah sama Allah. Kalau kata Allah, Muhammad bertahan. Tapi karena Nabi Muhammad disuruh hijrah, Nabi Muhammad disuruh hijrah. Jadi Pak, Ibu luruskan kecintaan kita. Ketika kita mencintai tanah kita, mencintai rumah kita, cintailah karena di rumah itu tumbuhnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di kota Mekah tidak semua orang mencintai Allah. Buktinya apa? Dulu ada Abu Jahal. Dulu ada Abu Lahab. Sekarang juga ada dan masih banyak. Orang-orang yang bisnis travel itu kemarin bulan Februari awal Pak, bingung karena sudah kontrak, tiba-tiba karena DP-nya belum lunas, masuk perusahaan yang besar, ditinggalin, akhirnya dia terlantar Pak. Banyak orang Indonesia yang terlantar saat umroh bukan karena belum bayar, travelnya sudah bayar cuman belum selesai baru DP diambil alih. Itu kelakuannya orang-orang pengusaha di sana begitu Pak. Jadi nggak semua orang sana soleh. Jadi jangan kemudian orang Arab semuanya soleh. Enggak. Apalagi kalau Arabnya di luar Mekah Madinah, ya kan? Di Riyadh. Riyadh kan sudah mulai ada tari-tari itu Pak ya. Bahkan banyak orang yang salah gara-gara tulisannya lagunya bahasa Arab dianggap sholawatan. Ya kan? Lagunya Nancy Ajram dari Libanon dianggap sholawatan. Sama apa? Sama penjuru Indonesia gara-gara lagunya pakai bahasa Arab. Jadi nggak semua orang Arab itu soleh. Makanya dulu ada jamaah haji kesel Pak. Ribut. Saking keselnya marah. Dasar orang Arab kurang ajar. Pak, jangan ngomong begitu Pak. Nabi Muhammad orang Arab. Kecuali Nabi Muhammad. Itu saking kesel Pak. Saya ngalamin keselnya saya sama orang Arab. Itu di Mina Pak. Kita disuruh asri, cepet-cepet. Kita di Mina, di Arafah suruh mau ke Musdalifah. Lagi makan mau maghrib, disuruh beres-beres, makan kan belum beres. Ada jamaah saya, ibu-ibu juga kan. Akhirnya, Ustaz gimana? Udah Bu, selesai kita disuruh siap-siap. Akhirnya ngantri, begitu ngantri, itu di pintu menjelang mobil mau jemput. Si orang Arabnya, muassasanya lagi ngerokok.
Saya bilang, lagi ngerokok Pak. Saya datang, Syekh, huna. Ta'al huna, mada? Ikra. Anta takra? Nah, mana qari? Mamnu'ud duhan fi baladil amin. Saya bilang, ente bisa baca enggak? Itu ada tulisan itu di pintu keluar kita di Arafah, Bu. Mau antum jemput. Mamnu'ud duhan, dilarang merokok di negeri yang aman. Dia ngerokok. Apa dibilang? Habib, hada akhir marah. Ini yang terakhir. Bilangnya akhir marah. Ini orang, ini udah 2 kali saya ketemu dia saking keselnya. Sama saya bilang sama pembimbing KBH, Ustadz jangan marah-marah. Ustadz kan haji pertama. Jadi jangan, itu tahun 2009 Pak, Bu. Ya gimana gak marah? Kita dari KBH disuruh tanggal 7 sebelum tanggal 89 ngecek Armina, ini jatahnya di mana. Disiapkan janjinya 1 bis. Yang datang Bu, truk kayak ini, bak terbuka, tuh sama kegedean Pak, Call Mini. Saya bilang, ya salam hadi hafilah. Saya bilang, yang ini, kata si Umi, Ustadz jangan marah. Lala, laukanat Muhammad hayun. Saya bilang, kalau Nabi Muhammad ada, pasti marah sama ente. Saya bilang gituin, saya tunjuk sekalian. Marah sama ente, karena ente kebangetan. Dibilang mau, nah, ibu-ibu dari KBH kan, mohon maaf udah sepuh. Masa suruh naik call terbuka di jam 10 menjelang jam 12 waktu Mekah. Kan lagi panas Bu. Masa saya nggak boleh marah? Saya bilang nggak Bu. Itu urusan saya dengan Allah. Kalau yang begini mau wajib marah, saya bilang. Saya marahin aja. Itu yang suka ngerokok Pak. Makanya banyak orang-orang Arab yang paham itu kalau lihat, mohon maaf, orang Indonesia haji pada ngerokok itu sebenarnya minta ampun Pak. Jadi Bapak kalau yang suka ngerokok, punten kalau bisa jangan ngerokok lah Pak. Pak ya. Ya, karena kebangetan di kota Makkah masih biasanya itu duduknya di hotel kan nggak boleh. Di pintu keluar, di pinggir atau di mana itu pada nongkrong bapak-bapak, para ahli hisab. Keren. Pak, baik. Ini yang ketiga Pak Bu ya. Kenapa kita harus ziarah ke kota Mekah? Karena disinilah Bapak Ibu harus paham konsep pelipat gandaan pahala. Fadlus sholah fil masjidil haram ala ghairi mi'atu alfi sholah. Keutamaan sholat di masjidku ini ya, di Masjidil Haram atas selainnya adalah 100.000 kali sholat. Mi'atu alfin itu 100.000 sholat. Wa fi masjidi hada alfu sholat. Kalau sholat di Masjid Nabawi hanya 1.000 pahala sholat. Wa fi masjid Baitul Muqaddas khamsami'ah salat. Kalau salat di Baitul Muqaddas atau di Palestina itu hanya 500 kali pahala salat kita di Jakarta atau di Indonesia. Kalau di Masjidil Nabawi itu 1.000 kali. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Maka pesan saya Pak Ibu, mohon maaf sekali. Bapak Ibu sudah tahu nanti posisinya di mana? Belum tahu. Pak Ibu, apalagi bapak-bapak, ikhtiarkan Pak. Tetap sholatnya di Masjidil Haram, bukan masjid dekat penginapan. Ya. Walaupun ada fatwa yang mengatakan, la basa Ustaz hadza min haram, walaupun sholat sini kan ini tanah haram juga. La hunaka farqu, ada perbedaan. Tetap sholat yang terbaik adalah di Masjidil Haram. Dan memang tidak mudah Pak di musim haji. Karena Bapak belum tentu kasih tempat yang jarak tempuhnya dekat. Bapak harus pakai kendaraan antar jemput. Yang disebut dengan bis sholawat. Dan bis sholawat itu mohon maaf pasti berdiri rebutan. Karena biasanya dari beberapa blok itu masjidnya mobilnya satu dan itu bergantian. Jadi kalau bisa Pak Ibu, khusus Bapak-Bapak saya anjurkan, Pak pertahankan kalau bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Maka caranya sederhana, Bapak harus tahu. Yang paling susah itu biasanya adalah pulangnya, bukan berangkatnya.
maka kenali betul lokasi Bapak Ibu, jalannya apa, terus jangan lupa tag-nya di mana, itu jangan sampai ketinggalan. Karena seringkali orang nyasar itu pulang ke penginapan, bukan mau ke Masjidil Haram. Kalau ke Masjidil Haram, insya Allah nggak ada yang nyasar, Pak. Insya Allah nggak ada. Pulangnya yang nyasar. Sampai bingung, kemana pulangnya? Oh itu nyasar, yamin. Maksudnya kalau naik bus itu, kalau nggak belok kiri kan belok kanan. Benar Bu, yasar, yamin, akhirnya nyasar. Kalau sudah nyasar, Shadaqallahul Azim. Nggak bingung Pak, kecuali Bapak tahu. Itu kejadian Pak. Ya, dan seringkali banyak kejadian. Nah Pak Ibu, kalau bisa pertahankan usus Bapak-Bapak. Ya. Kalau Ibu pertahankan sholat yang utama. Sholat utama itu adalah Isya dan subuh. Kenapa? Di situ pahalanya paling besar. Kalau Bapak ingat Ibu, sholat Isya berjamaah sama dengan pahala sholat malam setengah malam. Bapak-bapak juga mulai pertahankan kalau bisa Pak ya. Sholatnya berjamaah di sini pun. Dan sholat subuh berjamaah sama pahalanya dengan sholat malam sepanjang malam. Kalau ditambahkan dari sholat subuh, Bapak pulangnya setelah syuruk, baca Quran, nggak ngobrol, nggak main handphone, baca Quran, zikir sampai syuruk, lalu sholat sunnah 2 rakaat, duha yang disegerakan, Bapak dapat pahala ibadah haji. Jadi jangan disia-siakan momentum Bapak Ibu dapat pahala haji berulang-ulang. Karena banyak orang yang salah paham Pak Ibu. Pengen dapat pahala umroh berulang-ulang, umrohnya diulang-ulang. Padahal enggak. Karena syariat umroh itu sebenarnya cukup sekali bagi orang yang datang dari luar ke kota Mekah. Kalau ibu sudah di kota Mekah enggak ada syariat umroh. Umrah dari balik lagi ke Tanim. Nanaonan. Kalau ibu pengen dapat pahala umrah berulang-ulang, datangnya ke waktu sholat sebelum 1 jam dulu supaya ibu bisa tawaf. Tawaf berulang-ulang itu pahala umroh. Cuman kalau bagi bapak-bapak, kalau bapak-bapak mau tawaf berulang-ulang nggak bisa kecuali bapak pakai baju ihram sekarang. Semenjak Covid sekarang begitu Pak. Pasca Covid kemarin bapak-bapak nggak bisa matop ke area matop kecuali pakai baju ihram. Maka double Pak siapin. Karena banyak saudara-saudara kita umroh lagi, umroh. Sebenarnya amalan yang paling mudah nggak berbiaya, maksimalkan tawaf. Karena tidak ada amalan yang terbaik di sekitar Masjidil Haram kecuali tawaf. Dan nggak perlu sa'i. Tapi kalau pengen dapat pahala hajinya, ingat pertahankan kalau bisa. Pokoknya maghrib jalan, maghrib, isya, pulang nanti subuh sebelumnya, pulangnya nanti setelah syuruk baru makan. Itu pahalanya gede banget Pak. Jadi jangan ngamalin amalan-amalan yang tepararugu Pak Ibu. Ya. Ada orang sholat apa? Sholat taubat diulang-ulang, berulang-ulang. Pak Ibu sholat itu udah taubat. Ya, terlepas dari masalah perbedaan ikhlas tentang fikihnya. Yuk kita harus pandai, karena tidak semua orang paham Pak. Ada amalan yang bisa mengupgrade kualitas pahala sholat ibu bapak. Kalau baca Quran di tempat lain, pahalanya 1 huruf sampai 10. Kalau bapak ibu baca Qurannya di Masjidil Haram, berapa lipat? Bisa sampai 100.000 kali lipat. Maka perbanyaklah baca Quran. Kenapa baca Quran? Mohon maaf, kenapa baca Quran Ustaz? Bukan baca yang lainnya. Kan ada zikir-zikir. Pak Ibu, di hari kiamat yang mendatangi kita adalah bacaan Quran. Maka usahakan Pak Ibu, usahakan kalau bisa. Rasulullah mengatakan di hari kiamat
surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan mendatangi Bapak Ibu sebagaimana datangnya awan. Maka kalau bisa surat Al-Baqarah dan Ali Imran ulang-ulang. Kalau sudah selesai, ulang lagi itu. Itu dua surat itu dahsyat. Al-Baqarah dan Ali Imran ya'tika akan mendatangimu pada hari kiamat nanti goma matani seperti dua awan. Ingat padang mahsyar itu panas Pak Ibu ya. Dia mendatangi ibu dan bapak untuk menaungi. Makanya kalau bisa sih alhamdulillah kalau Bapak Ibu bisa hafal Al-Baqarah sama Ali Imran. Atau niatkan atau Bu, Pak ya. Yuk niatin nanti. Ya Allah saya pengen menghafal Al-Baqarah Ali Imran selama perjalanan haji. Bismillah. Minta sama Allah Pak Bu. Quran mah kalamullah. Karena yang penting Pak Ibu ikhtiarnya bukan hasilnya. Ya. Rasulullah baca Quran sampai kapan Pak? Halo? Sampai kapan? Sampai mati Pak ya. Meninggal dunia kan? Pak Ibu, Rasulullah menghafal Quran sampai kapan? Sampai mau meninggal. Jadi nggak ada alasan Pak Bu. Oh saya Ustadz kepanjangan atau surat Al-Baqarah 286. Iya. Hitung aja sehari berapa. Duhur, baca, dibagi-bagi. Hitung per halaman. Ya kan? Halaman 1 juz itu berapa halaman Bu? Satu juz itu 20 halaman. Kecuali Al-Baqarah sama juz 30. Juz pertama itu 21, juz 30, 23. Jadi jumlah total 604 halaman. Kalau dihitung berdasarkan satu halamannya 15 baris. Maka bagi. Sholat fardu berapa kali Pak Ibu? 5 waktu. Berarti kalau 15 baris, satu fardu berarti cukup berapa ayat? Atau enggak hitungan barisnya aja. Kalau 15 bagi 5 kan cuma 3 baris Bu. Betul? Betul. Halo? Ini kayaknya nggak yakin banget nih. Buka dulu Ustaz. Mangga atau dibuka yang kalau bawa Quran. Satu halaman, satu kaca orang bilangnya. Itu 15 baris untuk Quran yang jumlah halamannya 604. Nah, kalau 15 baris berarti satu kali sholat, Bapak Ibu kuatkan 3 baris. Agar Pak Ibu ngapalnya enak, Bapak Ibu pakai jari ditekan. Samosat ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, balik lagi 3, 2, 1. Nggak usah panjang-panjang Bu. Yang penting Ibu hitung tuh. Kalau bisa satu perjalanan haji dan umroh, ya Al-Baqarah dapat berapa lah, ya kan? Syukur-syukur nanti dilanjutkan di rumah. Ingat, Al-Baqarah dan Ali Imran kata Rasulullah SAW pada padang mahsyar datang menaungi Bapak Ibu, bukan surat yang lainnya. Ya, kira-kira siap Pak Ibu? Harus siap. Karena di padang mahsyar ibu suami nggak ingat ibu. Ya Pak ya, istri nggak ingat ibu, nggak ingat bapak. Sampai Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita nggak malu karena di padang mahsyar kita telanjang, tidak ada satu pakaian, selai pakaian pun yang menempel. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, pada hari itu nggak ada orang sempat mikir yang lain. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya'tika, ya'tiyanika, dua-duanya akan mendatangi bapak dan ibu. Ya. Silakan Bapak Ibu buat program. Masih ada waktu? Oke, kita lanjut. Jadi ini pelipat gandaan pahala Pak Bu ya. Makanya ini nanti lihat. Di Masjidil Haram, kalau Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi biasanya lebih enak di Nabawi. Karena kalau jamaah haji ring
tempat kita nginap di masjid hotel kita biasanya paling jauh 4 ring 4 kalau Indonesia biasanya. Begitu kita keluar ujung-ujung masih kelihatan jalan. Oh, itu Masjid Nabawi. Ya. Maka usahakan sholat kita. Makanya ada kalau jamaah haji itu biasanya targetnya arba'in. Betul ya? Karena memang pemerintah Indonesia memberikan waktu sekitar berapa hari Pak Ibu? Ya, 9 hari kurang lebih. 8 dan 9 hari. Maka walaupun sebenarnya arba'in itu tidak ada hubungannya dengan haji dan umrah. Ya, hanya memang Rasulullah SAW pernah menyebutkan siapa yang bisa menjaga waktu sholat berjamaah dengan Rasulullah 40 waktu, Allah bebaskan dari penyakit nifak, munafik. Jadi kalau Bapak Ibu mau jaga hati, belajar membersihkan hati, bisa dari situ. Ya, bertahan, tapi jangan lucu. Di Masjid Nabawi bertahan 5 waktu, giliran Masjidil Haram, enggak. Itu banyak orang Indonesia begitu, Pak. Giliran di Masjidil Haram enggak bisa. Kalau bapak-bapak balik yang masih segar jalannya, kalau bisa 5 waktu, Pak. Zuhur, jam 10 mau kemana nanti, terus ya zuhur, pulang sebentar, makan siang, biasa makan disiapkan, baru asar jalan lagi, habis asar pulang lagi, ya, atau habis zuhur dengan, biasanya kalau pengalaman kami dulu, kalau zuhur tetap, asar istirahat, tetap di sekitar, karena maghrib isanya kita fight, berjuang untuk bisa mendapatkan tempat di Masjidil Haram. Pertahankan, nanti habis pulang makan subuhnya nanti jam 2 atau jam 3 kita siap lagi jalan. Dan itu pasti memakan fisik kita. Maka Bapak Ibu, ya siap pandai-pandailah menjaga fisik. Karena jangan sampai nanti pas saat Arafah kita tumbang. Karena ingat cuacanya tahun ini seperti apa, Bapak Ibu kenali dan jaga fisik Bapak Ibu sekalian supaya hajinya insya Allah berjalan lancar dan pulang membawa mabrur. Nah ini yang ketiga Pak Ibu, pelipat gandaan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita sekarang masuk ke Madinah. Jarak Mekah Madinah itu kurang lebih 480 km Pak Ibu ya, kalau pakai kendaraan biasa. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada pakai kereta. Ada yang sudah pernah nyobain kereta Pak Ibu? Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Masya Allah wa tabarakallah. Sudah ngerasain kereta cepat ya, walaupun kereta cepatnya buatan negara mana tuh? Cina, ada Cina lagi. Emang sekarang Cina lagi hebat Pak ya. Cina itu sekarang punya mobil Beat Your Dream, BYD. Gara-gara BYD bisa ngalahkan Tesla ya. Karena sumber baterai sekarang diambil sama Cina. Yang jual murahnya Indonesia. Ya. Diambil murah, dijual kemari jadi mahal. Bilangnya subsidi. Maka kalau Bapak Ibu beli mobil listrik, dibilangnya dapat subsidi. Padahal itu adalah pajak yang tidak dibayarkan Cina karena dapat potongan. Itulah hebatnya negeri. Astagfirullahaladzim ya. Pak Ibu doain banyak-banyak di Mekah ya, di Madinah, biar negeri kita ini soleh. Ya, biar pemimpin kita pada soleh ya, jangan jadi Dracula ya. Kita lanjut. Ini jarak Pak Ibu ya. Jarak Mekah Madinah. Mari kita lanjutkan. Nah ini yang pertama. Pak Ibu, kenapa Ibu harus datang ke kota Madinah? Saya tidak bicara aspek fikihnya, karena fikihnya Ibu harus menziarahi. Ada hadis kalau Ibu datang ke kota Makkah tidak menziarahi Rasulullah, itu termasuk nggak beradab. Makanya tetap harus ke kota Madinah, karena di sana ada makam Rasulullah. Nah ini makam Rasulullah di sini Pak ya. Di bawah ini nih. Di bawah yang hijau nih. Nah, nanti biasanya jamaah haji Indonesia itu bukan di sini. Kalau ini yang kelasnya VIP, ini haji plus. Bapak Ibu di belakang ini nih, ujung biasanya ada 20. Alhamdulillah. Pokoknya syukuri. Ya. Pokoknya syukuri dan nikmati. Nikmati. Karena kalau dipikir, tinggal Bapak Ibu nanti lihat apakah
Kalau kita lihat ini kan, Masjid Nabawi itu menghadap, posisinya ada di utara Masjidil Haram. Jadi ini Ka'bah itu sana, Bu. Jadi ini arahnya, berarti ini kan, ini arah selatan. Ya. Jadi kita ke utara. Jadi ke utara itu ke kota Mekah. Jadi kalau kita lihat balik lagi, ini. Nah, ini arah utara, ini selatan. Jadi kita menghadapnya kemari ya. Nah, makanya lihat di sini. Nah, ini dia, ini makam. Ini kubah yang di bawahnya, Qubatus Sarani, yang di bawahnya ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat Umar ibn Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Ya, ini di sini. Nah, ini adalah masjid lama. Ini masjid lama. Ini masjid lama, Pak, ya. Karena sebenarnya masjid awalnya kan cuma segini, Pak. Ini semua tambahan. Tambahan. Ya. Dan biasanya orang Indonesia banyakannya di sini nih. Ibu-ibu nanti dari daerah sini. Ya, biasanya dibatasi nanti wanita dari arah sini. Jadi ini makanya Pak Ibu harus pahami betul kalau nanti di Masjid Nabawi, apakah Ibu di balik hotel ini arah timurnya, arah baratnya, arah utaranya ya. Nah, ini nanti bisa atau arah depannya. Kalau di depan nanti ada ma'rad, ada museum perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu nanti situ. Nah, kita lihat situasinya. Dan Pak Ibu, kalau Bapak Ibu kebelet di sini banyak. Ini yang begini-begini ini toilet ya. Cuman ada ketetapannya ini laki-laki atau perempuannya. Yang begini-begini itu toilet. Jadi ada ya ini yang begini-begini ini toilet. Ini biasanya kalau toilet laki-laki itu bisa di 2 lantai ke bawah ya. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti kalau di Madinah di ring berapa? Biasanya sih 4 blok dari daerah sini itu jamaah haji reguler. Ya. Selalu begitu biasanya. Ya. Makanya biasanya godaannya ini nanti sepanjang jalan. Karena di sini akan banyak hajah murah-murah. Hajah murah-murah. Gitu Pak. Nah, ini sepanjang pintu ini nanti ini hajah murah. Saya marah Pak. Lah hajah goli, haji goli. Enak aja haji murah, haji itu mahal. Sekarang jadi berapa Bu? ONH-nya 50 ya. 58 berarti nambah lagi kan? Oh bilang haji murah lah, haji gali, haji itu mahal. Karena ternyata Bu, mohon maaf, ternyata nggak semua orang yang di kota Makkah itu haji Bu. Saya pernah ketemu. Karena saya bawa jamaah, saya cari kendaraan, ya, bukan pakai bis selawat, karena udah nggak keburu. Ditanya, saya bilang, hajat anda? Ente belum, ente sudah haji? Ana lam ahuj, saya belum haji. Saya, Masya Allah, anta huna lam tahuj. Saya bilang, Masya Allah, ente orang sini kagak haji. Ente kebangetan. Dia bilang, lah, haji gali, haji itu mahal. Dia bilang, loh, mahal. Indonesia aghla minka. Indonesia lebih mahal tahu nggak? Gitu. Karena nahtaj ila ta'ir kan kita butuh pesawat terbang kan Pak ya. Lebih jauh kok. Nggak, kata orang Arab memang mahal Pak. Karena mahal itu adalah biaya masyairnya. Karena kalau kita masuk ke Arafah Mina itu wajib bayar. Kenapa? Armina Arafah Mina itu wajib bayar karena tempatnya terbatas. Itu yang menjadi mahalnya. Dan tidak semua orang Arab bisa masuk. Kalau masuk dia harus punya izin bentuknya barcode. Makanya Bapak Ibu dikasih gelang. Jadi jangan dibilang nggak bisa, ternyata semuanya itu bayar. Karena terbatas dan tempatnya juga terbatas. Maka sekarang ada istilah mina jadid. Ya, mina jadid. Ya. Jadi kembali. Kalau ke sini pasti banyak. Ya, kita lanjut. Apa Pak Ibu? Ini yang pertama. Bapak Ibu harus tahu perjuangan Rasulullah. Kenapa perjuangan Rasulullah Pak Ibu? Bayangkan. Dulu Rasulullah hijrah dari sini Mekah kemari Ibu. Itu jalannya nggak langsung lurus Pak ya. Dulu Rasulullah ketika hijrah nggak kayak begini jalannya Pak. Rasulullah itu jalannya kemari dulu. Di sini nanti ada gua Sur. Jadi kemari baru ke sini.
Bisa dibayangkan zaman dulu. Jadi dulu Rasulullah Pak Ibu, Ibu tidak langsung dari sini naik ontanya, tapi sini ke arah kemari. Daerah sini nanti ada daerah Gua Sur, baru langsung kemari. Kalau Gua Hiro itu nanti adanya daerah sini. Nah, jadi itu arahannya seperti itu. Jadi perjalanannya dahsyat. Maka bersyukur Pak Bu ya. Kalau kita sih naiknya bis ya. Kalau naik bis kan nggak capek ya. Tinggal tidur, zikir ya kan. Labbaik Allahumma. Biasanya begitu Pak. Begitu lagi semangat dari Madinah. Biasanya kalau ibu dari Madinah dulu. Kan lalu kemari kan. Ini kan 4 jam lebih kan. Kendaraan sana bisa lebih dari 4 jam. Karena bus-bus sana jalannya di bawah 100 km. Kalau di atas 100 km per jam ditilang. Maka jalannya di bawah 100 km. Bisa kebayang jalan sempit, jalan kosong, lega, lengang, jalannya pelan. Itu udah kayak apa Bu? Makanya saya kalau baca, ayo ibu haja Pak, kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu dari ini kan, dari Bir Ali. Begitu tengah jalan, labbaik. Udah gak pada. Ternyata khusyuk Pak. Khusyuk dalam tidurnya masing-masing. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah masih bisa tidur Bu ya. Ya. Nah bapak-bapak hati-hati. Karena sudah pakai kain ihram. Ya. Kalau kita dari Madinah ke Mekah. Ya. Nah saya nggak tahu nanti bapak-bapak dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah. Ya. Tapi yang jelas baik dari Mekah Madinah tetap turunnya di Jeddah. Nah, Jeddah itu daerah sini ya, jadi ke sana dulu atau ke sini dulu. Nah, itu tergantung nanti kebijakan pemerintah. Kita lanjut. Jadi yang pertama, Pak Ibu, kota Madinah itu awalnya namanya Yasrib. Ya. Al-Madinatu, ini hadis Muslim, khairun lahum, adalah tempat kebaikan bagi mereka. Laukanu ya'lamun, kalaulah mereka tahu. Jadi ternyata tidak semua orang tahu tentang kebaikannya kota Madinah. La yada'uha ahadun rakbatan anha. Tidak ada orang yang meninggalkan kota Madinah dengan kebencian illa abdallahu fiha man huwa khairu minhu, kecuali Allah ganti dengan orang yang lebih baik. Wala yasbutu ahadun ala lawaiha, tidak ada satupun orang yang tetap di tempatnya, wajah dia bersungguh-sungguh dalamnya, ila kuntalahu syahidan kuntulahu syahidan aw safian yaumal qiyamah, kecuali aku akan menjadi syafaat. Maka Pak Ibu, selama di kota Madinah perbanyak kebaikan. Maka kalau anjurannya sih biasanya kalau mau kota Madinah mau sholat sapin sedekah. Walaupun nanti ada juga banyak orang minta sedekah. Kenapa? Karena kalau ibu mencintai kota Madinah, Rasulullah akan jadi syafaat pada hari kiamat. Makanya kalau ada doa yang paling baik, berdoalah kalau bisa diwafatkan di kota Madinah. Nah, ini langsung pada diem. Ustadz ini kan haji biar bisa pulang. Kenapa Pak Ibu? Kalau bisa wafat di kota Madinah. Kalau ibu dikuburkan di Madinah, insya Allah jaminan syafaat dari Rasulullah. Begitu ibu dibangunkan dari alam kubur nanti pada padang mahsyar, di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu bapak dikuburkannya di Jakarta, maka begitu bangun padang mahsyar cari Rasulullah, rebutan. Belum sama orang Aceh, belum kan kita pulaunya kan di sini kan, rebutan. Bapak Ibu belum tentu ketemu Rasulullah dan butuh waktu ratusan tahun karena di padang mahsyar waktu berhenti. Coba kalau Bapak Ibu nggak punya amalan Quran, aduh. Maka kalau kita yang tinggal di Jakarta, yang bisa jadi syafaat itu utama bukan Rasulullah, tapi Al-Quran. Karena kalau ibu ngejar syafaat Rasulullah, bapak harus ke Madinah dulu.
Sekarang aja pakai pesawat susah, entar bagaimana nanti? Pada padang masyar kagak ada pesawat, Bu. Uang sudah tidak laku. Nggak semua barang dunia nggak ada harganya kecuali keimanan. Syafi'an, maka kata Rasulullah, la yasbutu ahadun ala la'wa iha wa jahdiya. Tidak ada seorang pun yang menetap di kota Madinah dengan kesungguhannya dalam kebaikan kecuali aku akan menjadi saksi dan syafaat pada hari kiamat. Makanya kalau bisa khususnya bapak-bapak sering-seringlah ketika di Masjidil Nabawi ini upayakan ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bapak Ibu ya, kalau ibu ini agak dibatasin Bu, kalau lewat makam Rasulullah. Kalau bapak-bapak enggak, ya. Kalau bapak-bapak enggak dibatasi. Asal mau, biasanya antara jam peralihan jam 1 ke jam 2 masih lengang, tapi kalau lewat dari situ biasanya agak susah. Ini kenal nggak? Wah. Nah, jadi usahakan Pak Ibu ya. Bapak-bapak sih punya banyak waktu. Ya, makanya mohon maaf Pak Ibu. Bapak, ibu-ibu mohon maaf. Ketika nanti haji, jangan tergantung sama suami. Ibu-ibu bikin kesepakatan. Supaya kan nanti ke Raudhah itu nggak bisa bareng sama suami. Ya. Jangan si ayah ninggalin mamah melulu pergi ke Raudhah. Nggak bisa Bu, emang nggak boleh. Ya. Ya Pak ya. Jadi Bapak antar nunggu si mamah dulu. Iya. Kalau untuk ibadah mah fastabiqul khairat. Yuk Pak buru-buru. Jadi ibu jangan ngandalin suami. Karena itu Pak mohon maaf, itu seringkali jadi celah. Setan masuk, ibu sering nyalahin si bapak mah dia sana jarang ingat mama ini itu jadi ngerusak amalan ibu. Jangan ibu ya. Kalau ibu di sana udah Bismillah. Ya. Karena memang kecuali kalau di Masjidil Haram masih mungkin bapak ibu parendeng-rendeng, ya kan? Kenapa? Karena tempatnya bisa masuk bareng, ibu di sana, kita di sini. Bahkan kadang paling berjejer, paling ibu di belakangnya. Nggak masalah kalau di Masjidil Haram mah. Kalau di Masjid Nabawi mah nggak bisa Pak. Ya. Nah jadi begitu. Jadi jangan gara-gara bapak duluan, ibu jadi marah-marah si bapak mau ninggalin mamah melulu. Padahal mama udah siapin, jangan. Ya. Nah itu Pak Bu ya. Nah. Karena kalau nanti bapak-bapak di sini momentumnya, kalau bisa perbanyak silakan, ya. Nah nanti pintu masuknya adalah bukan dari sini nanti. Nah sebelah sini Pak Bu ya. Nah ini pintu-pintu ini nanti bisa dibuka. Nah, cuman kalau mohon maaf bukan dari sini, nih dari pintu ini Pak ya. Jadi kalau pintu masuk ziarah kubur Rasul itu dari sini nih, bukan dari sini. Karena kalau di sini nih jalan kalau ada jenazah. Kalau ada orang meninggal dunia, jenazah, nih nanti ini dimasukkan sini di depan dijajar di dekat Raudhah, itu ada jenazah. Kalau sholat, makanya nanti Pak Ibu, ini juga salah satu ibrah. Kalau bisa habis sholat wajib, siap-siap sholat jenazah. Pahalanya gede Bu, satu sholat jenazah berapa? 1 kirot, 1 gunung Uhud. Maka Pak Ibu habis sholat, selesai siap-siap kalau dengarkan as-salatu alal amwat rahimakumullah. Ibu bapak ingatin, oh ini mau sholat jenazah. Udah siap-siap. Makanya selain bacaan sholat diperbaiki, bacaan sholat jenazah juga diingat-ingat. Bapak Ibu pahalanya besar. Kenapa? Karena di saat di Masjidil Haram nanti jenazahnya bukan 1. Kalau ada 10 jenazah disolatkan, ibu berarti dapat berapa kirat? 10 kirat Pak. Coba kalau 20. Sholat fardu, zuhur ada, maghrib ada, isya kan ada selalu begitu kan? Manfaatkan itu waktu sholat jenazah.
Karena kalau di Indonesia belum tentu ibu setahun sekali sholat jenazah. Pak ya? Mohon maaf nih ibu nih, tahun ini ada yang pernah nyolatin jenazah? Ada ya, alhamdulillah ya. Berapa kali? Alhamdulillah, sekali dah. Ya Pak ya? Apalagi bapak-bapak mah jarang lagi kerja, jenazahnya kan biasanya begitu. Itu momentum Pak. Jadi bukannya sholat fardu yang 5 waktu, sholat jenazah momentum Bapak Ibu tadi melipat gandakan pahala sholat. Satu sholat jenazah, satu kirat, satu gunung Uhud. Apalagi kalau 10 jenazah sekali sholat. Dan ditambah lipatan sholat di Masjidil Haram berapa ribu kali? 100.000 kali. Masya Allah. Itulah sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa Pak Ibu, orang yang pergi ke sholat di Masjidil Haram dan di Nabawi itu dijamin masuk surga, karena surga itu hanya disiapkan buat orang yang panjang kebaikannya. Satu hari saja kalau ibu hitung dibandingkan dengan waktu kita, bisa motong waktu, manjangin waktu sampai 80 tahun. Apalagi kalau selama 1 bulan. Masya Allah. Ya, kalau umur kita cuma ngandalin umur kebaikan di Jakarta, aduh, nggak pantas Pak Ibu kita masuk surga. Karena surga itu hanya bagi orang-orang yang panjang umur kebaikannya. Ya kan? Makanya kan ada nenek-nenek nangis kan. Nenek-nenek mah nggak bisa masuk surga. Karena di surga nggak ada nenek-nenek. Tuh, yang adanya apa? Bidadari, ibu-ibu nanti kembali muda, amin. Sekarang udah nenek aja cantik, gimana nanti? Apa ya? Makanya jangan ke lain hati Pak ya. Kalau nama nggak apa-apa Pak. Nggak boleh Pak, tuh kata ibu, tandain. Nah Pak Ibu, ini ya, jadi perjuangan. Yang kedua, terkait perjuangan. Jadi Pak Ibu, saya ingin mengingatkan Pak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membangun peradaban Islam berdiri atas pondasi ketakwaan sebuah masjid. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran ya, surat At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyat tatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. At-Taubah 108. Nah ini juga nanti menjadi catatan Pak Ibu ya. Karena kembali banyak orang berpikir ke Madinah cuma jalan-jalan, ziarah. Enggak, Madinah itu adalah peradaban Islam. Madinah itu adalah kota Islam pertama. Ya, jadi ini memang terkait dengan bagaimana kita memahami keutuhan, memahami konsep Islam. Islam itu tidak hanya terkait dengan ibadah mahdhah, tapi juga ibadah ghair mahdhah. Tidak hanya terkait dengan hubungan dengan Allah, tapi juga bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama manusia. Oke, ini sampai di sini karena waktu juga mungkin akan ditanyakan. Silakan jika ada yang memang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz izin, mungkin waktunya sudah habis dan kita sudah pukul 10. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah terima kasih kepada guru kita yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti silakan bisa menghubungi ke panitia untuk nomor beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 10 teng, kita istirahat dulu. Kita kopi break dulu, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kita tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.